Halo semua, kali ini kita akan bicara masalah platform e-commerce di Indonesia. Jadi ini khusus e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi sebanyak ini ya. Dan ini pun belum semua. Dan ini dikategorikan per kelompok bisnis e-commerce. Jadi saya mengambilnya dari trendingbusiness.com. Di sini adalah lembaga survei yang melihat masalah e-commerce di Indonesia. Oke, jadi kalian bisa lihat di sebelah sini. Jadi e-commerce itu sebenarnya dibagi dengan berbagai macam kategori. Ada yang B2B atau business to business, B2C, business to customer, ada yang C2C. Nah, atau customer to customer, seperti yang kalian biasanya memakai Tokopedia, Shopee gitu ya. Bukalapak, itu semua adalah C2C. Jadi ceritanya kalian jualan, customer jual jual kepada customer yang lain. Nah, selain itu juga ada yang namanya e-commerce market research. Jadi mereka yang khusus meneliti pasar dan mereka menjual data itu. Ada juga yang khusus marketing, ya, jadi pemasaran, promosi. Ada juga yang khusus payment, ya. Ada juga yang khusus logistik, pengiriman. Oke, mari kita lihat langsung. Oke, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu. Di sini adalah ranking e-commerce Indonesia tahun 2019. Ya, jadi ini per kuartal keempat. Ini adalah perkembangan yang terakhir. Lalu saya mengambilnya dari sumber iprice.co.id. Ini adalah lembaga yang khusus untuk melihat pasar e-commerce di Indonesia, perkembangannya. Mereka selalu mengeluarkan laporan per kuartal tentang perkembangan e-commerce di Indonesia. Dan secara luar biasanya sekarang kita bisa lihat di sini, Shopee bisa dikategorikan sebagai e-commerce yang terbesar ya dalam hal apa? Dalam hal ini tentunya. Dalam hal websitenya divisit oleh berapa banyak orang ya. Jadi Shopee ini ceritanya ya, dan semua platform yang ada di sini semuanya punya aplikasi dan aplikasi tersebut di visit atau dikunjungi oleh customer sebanyak ini adalah 72,9 juta per bulan ya, luar biasa. Jadi bisa dilihat berapa banyak orang yang berusaha untuk belanja di Shopee. Jadi kalian juga bisa melihat selain itu ada juga ini adalah trending di App Store sama Play Store-nya ya. Jadi kalau secara App Store ya ternyata Shopee adalah nomor satu dibandingkan dengan e-commerce yang lain. Ya. Jadi Shopee paling banyak diunduh di iPhone ternyata. Ya. Dan itu juga terjadi di Play Store-nya mereka ya. Jadi luar biasa untuk program promosinya berhasil. Lalu dalam hal ini dia kekuatannya terbesarnya ada di Instagram, di mana sampai yang mengunjungi itu sampai 36 juta ya, untuk mengetahui atau belanja langsung ke Shopee dari Instagram. Lalu di sini kalian juga bisa lihat ada Twitter dan juga Facebooknya. Lalu di sini kalian juga bisa lihat ini adalah staff yang bekerja di e-commerce tersebut. Jadi bisa dilihat ternyata Shopee sendiri ada 3.800 orang dan juga Tokopedia juga 3.800 orang. Jadi bisa dibilang dua platform e-commerce ini adalah saling bersaing dengan ketat satu sama lain. Ya, jadi luar biasa per kuartal keempat ini Shopee menjadi posisi nomor satu di mana sebelumnya itu diduduki oleh Tokopedia. Bahkan sebelumnya lagi awal tahun itu Bukalapak masih menduduki di peringkat nomor satu ya, seperti itu. Jadi ini luar biasa. Kalian bisa lihat lagi lebih lanjut. Lalu kita akan melihat dari kategori e-commerce-nya sendiri. Jadi kita ngomong tentang B2B terlebih dahulu. Jadi ini adalah business to business. Atau ceritanya ya, ada perusahaan punya bisnis, mereka jualan ke perusahaan yang juga punya bisnis. Kalau ini adalah e-commerce contoh-contohnya ya. Indotrading.com ya, Tajima, Ralali.com. Ini kita WM pernah mengadakan seminar mengundang pembicara atau pendiri dari Ralali.com ya. Jadi ceritanya Ralali.com ini adalah bisnis yang jualan bisnis ke ke perusahaan lain. Jadi yang dijual adalah bisnisnya, bukan produk maupun jasa, tapi ya produknya adalah bisnisnya mereka, sistem ya. Jadi dia semacam platformnya juga. Ya, jadi ceritanya jualan bisnis. Ya.
dari perusahaan ke perusahaan pelaku bisnis lainnya ya. Gampangannya kalau misalnya mau dikasih contoh, misalnya kalau ada hotel ya, bisnisnya hotel. Nah, semua hotel itu memakai jasa manajemen ya. Nah, jasa manajemen ini ceritanya perusahaannya yang punya jasa manajemen ini jualan jasa manajemennya ke hotel ya. Ini seperti ini, bisnis jualan ke bisnis ya, seperti itu. Lalu ada juga bisnis to customer ya. Jadi ini biasa. Jadi ada suatu bisnis jualannya langsung ke customer. Jadi contohnya macam-macam ya di sini. Ini adalah mainstream platform ya. Jadi ini yang biasanya kalian ketahui seperti salah satunya Matahari Mall ya. Elevania, Lazada, ya Lazada termasuk di B2C karena sebenarnya Lazada itu bukan C2C, tapi mereka suatu perusahaan ya yang menjual ke customer, bukan customer bisa daftar jadi penjual, bukan. Ya, jadi Lazada itu B2C. Nah, di sini adalah mainstream. Mainstream berarti ya yang paling banyak dipakai. Lalu ada juga yang namanya e-tailer. Jadi ini adalah nanti akan dibahas ya, daily deals dan juga B2C vertikal. Oke, nanti akan dibahas satu persatu. Jadi di sini B2C itu adalah memfasilitasi perusahaan e-commerce yang langsung berhubungan dengan konsumen. Oke, mari kita lihat dulu yang mainstream platform. Jadi ini ceritanya e-commerce-nya langsung menjual ke konsumen dengan berbagai macam produk. Jadi mainstream yang dimaksud di sini adalah mereka menjual berbagai macam produk kategori, ya. Tapi tetap hanya satu pelakunya, satu suppliernya ceritanya, satu perusahaan menjual ke banyak, ya seperti itu. Nah, lalu lanjut, ada yang namanya e-tailer. Jadi e-tailer ini ceritanya mereka yang sebelumnya sudah punya fisiknya di dunia offline ya, dan mereka mulai merambah ke dunia online. Jadi perusahaan-perusahaan retail ya, khusus perusahaan retail. Nah, makanya namanya e-tailer ya. Jadi e-commerce ya, elektronik retailer ceritanya. Makanya di sini contoh e-tailernya salah satunya adalah Indomaret, Transmart. Ya mereka ada online-nya semua, online platformnya semua. Alfachart ya seperti itu. Itu e-tailer ya, jadi perusahaan retail yang bergerak di bidang online. Lalu daily deals ini mereka yang khusus jualan kupon atau voucher. Nah, jadi sebenarnya ada juga ya, perusahaan yang khusus jualan kupon atau voucher. Ya, jadi ada voucher belanja, kupon tambahan yang bisa dipakai di berbagai tempat. Ya, jadi kalau kalian biasanya pergi ke seperti Indomaret atau Alfamart, mereka biasanya ada juga orang yang membayar dalam hal bukan pakai uang tapi pakai kupon ya, karena mereka sebelumnya bisa mendapat kupon dengan cara membeli. Nah, seperti itu. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjual kupon tersebut secara online tentunya. Lalu ada yang B2C yang bergerak secara vertikal atau bisa dibilang ini adalah anti mainstream ya. Jadi berbanding terbalik dengan mainstream karena mereka hanya khusus menjual ya barang tertentu saja. Misalnya contoh nih Adidas ya, dia cuman jualannya merek Adidas saja ya. Terus beli furniture.com, nah itu berarti khusus untuk furniture ya, seperti itu. Jadi mereka perusahaan yang jualan di kategori khusus, tidak berbagai macam produk dijual, tapi hanya khusus satu produk atau jasa saja, satu kategori. Seperti itu. Nah, itu tadi B2C, sekarang kita masuk ke C2C ya. Jadi C2C ini yang biasanya kita lakukan sehari-hari ya. Banyak sekali, bahkan Line, Facebook, Instagram itu sebenarnya termasuk C2C ya. Karena mereka menjadi media untuk jualan. Mari kita lihat terlebih dahulu masalah marketplace ini yang biasanya selalu kita beli sehari-hari ya, kita pakai jasanya. Ya, contohnya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Nah, jadi di sini adalah perusahaan e-commerce yang memfasilitasi antar konsumen penjualan dengan konsumen pembeli. Jadi antar konsumen jual beli. Nah, perusahaannya sendiri nanti akan menerima semacam komisi ya, dan juga terlibat untuk mengamankan transaksi pemesanan. Jadi seperti mediatornya ya. Pihak ketiga yang menjadi penjamin. Nah, seperti itu. Ini yang biasanya kalian pakai.
Lalu ada juga yang tentang situsi classified. Jadi ini hampir sama seperti yang tadi, khusus. Ada kategori khususnya sendiri. Yang mau di Ya, jadi dalam hal ini dia khusus hanya untuk memfasilitasi pertemuan saja. Jadi ceritanya mereka hanya menyediakan platform, ya. Jadi mereka hanya menyediakan tempat, tapi mereka bukan sebagai mediator seperti menangani kegiatan transaksi, ya. Mereka tidak terlibat satupun atas kegiatan transaksi. Mereka hanya menyediakan ruang kosong. Nah, lalu di sini ada customer ketemu sama customer. Mereka tinggal saling ngobrol. Ya, tapi mereka punya platformnya adalah mereka. Jadi contohnya misalnya mobil 123 ya, mereka cuman berupa platform kamar kosong ya, mobil 123. Lalu di sana ada customer-customer saling pasang iklan jualan mobil, beli mobil terjadi sendiri. Ya, bahkan media pembayarannya mereka yang menentukan sendiri, bukan ada hubungannya dengan 123-nya. Ya, seperti itu. Itu juga yang terjadi pada Instagram, Line, dan Facebook. Ya, mereka sebenarnya hanya menyediakan ruangan, tapi kalian nanti bertransaksinya sendiri. Seperti itu. Ya, lalu ada juga dalam hal payment. Ya, ini yang seperti kalian tahu. Ini sebenarnya payment tuh banyak sekali ya. Kalian bisa lihat di sini ada kartuku, ya, FasaPay, HelloPay, iPay ya, bahkan GoPay seperti itu ya. Itu termasuk payment. Nih, OVO juga termasuk ya. Bentuk jasa keuangan atau pembayaran melalui online. Contohnya adalah GoPay, Klik BCA juga termasuk. Yaitu termasuk situsi. Ya, karena bisa customer bisa berinteraksi dengan customer yang lain, melakukan perdagangan jual beli. Lalu ada yang namanya logistik. Jadi ini khusus untuk pengiriman ya. Bisa online maupun offline karena biasanya ini awalnya pasti ada tempat offline-nya karena itu adalah um, persinggahan untuk barang-barangnya yang nanti akan dikirimkan. Ya, jadi mereka juga menjual dalam hal online. Jadi bisa barang kalian dijemput untuk nanti dikirimkan. Ya, seperti itu. Ya contohnya Gosen, JNE, Tiki dan lain-lain. Lalu ada juga yang berupa marketing. Jadi ini khusus untuk promosi atau pemasaran online ya. Ya, jadi di sini kalian bisa menggunakan jasa mereka untuk mempromosikan perusahaan kalian atau bisnis kalian, ya, seperti itu. Bahkan media-media koran itu juga menjadi media untuk marketing. Karena setiap hari orang selalu baca koran, berita. Dan di setiap websitenya, berita tersebut selalu ada yang namanya iklan. Nah, seperti itu. Karena mereka mendapatkan penghasilan dari jasa iklan tersebut. Nah, jadi sekian untuk penjelasan daripada B2C, C2C, ya. Nih, B2C, C2C, ya. B2B, ya, seperti itu. Jadi, semoga dapat gambaran tentang platform-platform di Indonesia dan juga kategori-kategori tersebut. Terima kasih, selamat siang.